Om Swastiastu dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nika Deprediani dengan nomor stambuk DS 031800. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi pertemuan ketiga. Ada 3 topik bahasan, yaitu teori psikoanalisa, Verum dan Erikson, peranannya terhadap perkembangan. Kedua, training theories, Skinner dan Badura, peranannya terhadap perkembangan. Yang ketiga, humanistic theories, Charlotte Barler, Marcelo, dan Loger, peranannya terhadap perkembangan. Ada teori yang pertama, yaitu teori psikoanalisa, Verum dan Erikson, peranannya terhadap perkembangan. Baiklah, di sini teori psikoanalisa, Verum dan Erikson berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan di dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak. Teori Sigmund Freud membagi pikiran menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran prasadar, yang ketiga pikiran bawah sadar. 1. Pikiran sadar. Pikiran sadar adalah proses awal pikiran manusia menerima sebuah informasi, melakukan analisis berpikir dan sesuatu dengan sadar dilakukan seseorang. Informasi tersebut bisa melalui 5 panca indera: visual, audio, kinestik, gustrom, dan olfaktor. Yang kedua, pikiran prasadar. Pikiran prasadar adalah dimensi yang berada di antara pikiran sadar dan di bawah sadar. Fungsinya adalah menjadi jembatan yang akan mengantarkan informasi. Informasi tersebut dapat berasal dari pikiran sadar menuju bawah sadar maupun sebaliknya. Ketiga, pikiran bawah sadar merupakan sebuah dimensi di mana semua informasi disimpan menjadi program-program pikiran seperti belief atau pikiran, nilai, dan skill tertentu. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu ide, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut saling terpisah namun tetap saling berinteraksi. Sigmund Freud menganalogikan ketika ketiga elemen tersebut seperti bongkahan es yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dari seluruh elemen. Ide, ego, superego bekerja sama dalam menciptakan perilaku manusia. Ide memberikan tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasi dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Baiklah, mari kita lanjut materi yang kedua. Topik kedua, training theories, Skinner dan Badura, peranannya terhadap perkembangan. Menurut Skinner, J.W. Strong 272, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan, reformment, dan hukuman, punishment, penguatan dan hukuman. Penguatan reformment adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman, punishment, adalah konsekuensi yang menurutnya probabilitas terjadi suatu perilaku. Menurut Skinner, penguatan berarti memperkuat. Penguatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama penguatan positif, yang kedua penguatan negatif. Yang pertama, penguatan positif. Penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung, rewarding. Bentuk-bentuk penguatan adalah berupa hadiah, permen, kado, makanan, dan lain-lain.
perilaku senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengajukan jempol, atau penghargaan nilai A juara 1. Kedua, penguatan negatif. Penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang, atau menggeleng kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Albert Bandura dilahirkan di Madure, Norbert, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, social reasoning theories, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Peranan terhadap perkembangan. Dengan adanya teori belajar dan pembelajaran, guru bisa memanfaatkan teori belajar dan pembelajaran untuk menjadi guru yang profesional. Baik, kita lanjut pada topik ketiga. Topik ketiga, humanistic theories, Carlot, Barler, Maslow, dan Roger, dan peranannya terhadap perkembangan. Teori humanistik merupakan suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia serta peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri dan mengembangkan potensi untuk diterapkan dalam lingkungannya. Menurut teori Barler, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Barler dalam Rise 2002. Menurut pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makanan, air, dan perlindungan dari bahaya. Menurut pendapat Roger, mengatakan bahwa jika kita memiliki jati diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Peranan terhadap perkembangan. Teori ini mengajarkan orang untuk percaya pada dirinya sendiri dan menerima tanggung jawab untuk perkembangan potensi penuhnya. Humanis juga menekankan bahwa orang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.